Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zidan Zan Leonard Lagaronda dengan stambuk F551-19020. Dan yang di samping saya Muhammad Suban dengan stambuk F551-18294. Dan yang terakhir Saflin Anastasia dengan stambuk F551-19014. Nah, langsung saja kali ini kita akan mempraktekkan cara mengukur suhu dan kelembaban. Berikut komponen-komponen yang diperlukan. Ya, inilah alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama ada Note MCU tipe ESP8266, kemudian ada sensor suhu tipe DHT11 dan kabel jumper. Ya, pada Note MCU pin yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada D3, yang kedua 3V3, dan yang terakhir GND. Kemudian pada DHT11 pin yang digunakan ada yang pertama VCC, kemudian kabel pin kedua data, dan yang terakhir GND. Nah, langsung saja kita merangkai komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita hubungkan dulu Note MCU ke sensor suhu DHT11. Pin yang digunakan di Note MCU itu yang pertama pin D3. Pin D3 ini hubungkan ke pin data pada DHT11. Kemudian yang kedua kita sambungkan pin 3V3 pada pin VCC di DHT11. Lalu yang terakhir kita sambungkan pin GND ke DHT11. Ya, beginilah bentuk rangkaian yang telah terpasang. Kemudian kita membutuhkan satu komponen lagi, yaitu kabel USB. Kabel USB ini berfungsi untuk memasukkan codingan pada Note MCU dan memberikan aliran listrik pada Note MCU dan DHT11 agar Note MCU dan DHT11 bisa menyala. Oke, karena rangkaian ini sudah jadi, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan rangkaian ini ke aplikasi IDE Arduino dan ThinkSpeak yang sudah terinstal dengan menggunakan kabel USB. Kita hubungkan, nah, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi berbasis web untuk memonitoring suhu dan kelembapan, yakni aplikasi ThinkSpeak. Kita sudah masuk di webnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan akun. Kita create one. Nah, masukkan email address kalian. Ini United States, first name, kemudian last name, kita continue, kemudian kita centang dan kita continue.
Oke, sekarang kita harus melihat di Gmail untuk memverifikasi akun kita. Nah, tadi kita sudah memverifikasi akun ThinkSpeak kita di Gmail. Kemudian ini kita continue. Kemudian kita harus meng-create password untuk login di ThinkSpeak. Kita create. Jadi ini harus mengandung angka, huruf besar dan juga huruf kecil. Oke, kita continue, kita accept. Nah, pembuatan akun telah selesai, sign up successful. Kita klik OK. Kemudian kita pilih untuk student use. Nah, untuk meng-create new channel, kita klik new channel. Kemudian kita isikan judul atau nama monitoring suhu dan kelembapan. Kemudian kita beri dua field, di mana field pertama kita isikan untuk suhu dan yang kedua kita isikan untuk kelembaban. Kemudian kita save channel. Nah, akan tampil field pertama dan field kedua. Kita bisa rename field pertama menjadi suhu dan kita isikan derajat minimalnya itu 0 dan derajat maksimalnya itu 100. Begitu juga dengan field yang kedua, kita rename dengan kelembaban. Kemudian derajat minnya juga 0, maksimalnya 100. Kita save. Setelah itu kita bisa mengklik add widget dan kita pilih numeric display, lalu next, kita enter untuk namanya. Setelah itu create. Ini untuk suhu, sudah tampil di bawah. Kemudian kita create lagi satu untuk kelembapan. Next, kita ganti namanya menjadi kelembaban. Oh ya, ini kita ganti jadi field yang kedua. Create. Nah, ini sudah muncul kelembaban. Jadi di sini akan muncul berapa derajat dalam angka, dan di sini adalah grafiknya. Kemudian setelah itu kita pergi ke API case. Nah, di API case ini terdapat kode nanti yang nantinya kode ini akan kita salin ke aplikasi IDE Arduino untuk kita masukkan codingan ke dalam rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekian settingan untuk di aplikasi ThinkSpeak. Kita akan beralih ke aplikasi IDE Arduino. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi IDE Arduino. Dan di dalamnya sudah terdapat codingan yang akan kita masukkan nanti ke rancangan atau rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada beberapa kode yang akan saya jelaskan. Nah, pada bagian pertama itu merupakan kode pemanggilan dari library. Jadi ini adalah library yang akan kita gunakan, yaitu ada spi.h, ada esp8266 dan juga ada dht.h.
Dan kemudian selanjutnya ada pendefinisian. Nah, di sini kita mendefinisikan DHT pin yang akan kita gunakan pada Node MCU, yaitu kita memasang pada pin D3. Kemudian kita mendefinisikan juga tipe dari sensor suhu atau DHT11-nya, yaitu DHT type DHT11. Kemudian pada kode berikut, ini merupakan kode yang digunakan untuk mendeklarasikan objek dari DHT. Nah, selanjutnya di sini ada string APK. Nah, token tersebut merupakan token yang kita peroleh dari aplikasi ThingSpeak sebelumnya, yang nanti kode ini akan menghubungkan aplikasi Arduino ini dengan ThingSpeak. Dan selanjutnya di sini ada SSID, pass, dan server. Jadi SSID ini merupakan nama dari WiFi yang kita gunakan. Kemudian ini password WiFi-nya, dan ini adalah domain dari aplikasi web ThingSpeak. Nah, setelah itu kita masuk pada void setup. Kode pada void setup ini merupakan kode untuk memulai atau memproses penghubungan ke WiFi. Di sini kita bisa lihat WiFi-nya akan dimulai dengan mencocokkan SSID dan juga password. Jika ternyata benar, maka WiFi akan terkoneksi. Dan setelah WiFi terkoneksi, maka akan memulai DHT atau sensor suhunya. Di sini DHT.begin. Kemudian void loop. Di void loop dideklarasikan dua variabel, yaitu ada variabel H dan variabel T, kelembapan dan juga suhu. Sini humidity dan juga read temperature. Jadi nilai dari kelembapan dan juga suhu dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Nah, kemudian kode-kode selanjutnya ini merupakan kode pemrosesan suhu dan kelembapan, mulai dari pengkoneksiannya ke ThingSpeak seperti pada line berikut, di mana dikoneksikan ke domain ThingSpeak dengan IP berikut dengan portnya port 80. Kemudian setelah pengkoneksian tersebut, nantinya suhu dan juga kelembapan itu akan dicetak atau di print, dan hasilnya akan dikirim ke aplikasi web server tersebut, atau di sini send to ThingSpeak, yang kemudian setelah kita menunggu akan langsung tampil di aplikasi ThingSpeak tersebut. Kita bisa langsung memantau atau memonitoring suhu dan kelembapan secara langsung. Jadi sekian penjelasan dari codingan yang kita pakai. Dan setelah codingan ini dirasa cukup, maka selanjutnya kita akan mengupload codingan ini ke dalam rancangan yang sudah kita buat tadi, rancangan sensor DHT11. Kita klik upload. Oke, sekarang kita akan uji coba rangkaian sensor suhu dan kelembapan. Pertama, sambungkan dari rangkaian sensor suhu ke komputer atau laptop. Terus kita masuk ke web ThingSpeak. Apabila sudah login, kita akan masuk ke DHT11. Nah, dari DHT11 ini akan muncul grafik suhu dan kelembabannya. Terus kita akan
coba langsung sensor suhunya berfungsi atau tidak. Ini saya akan dekatkan api ke sensor suhunya. Nah, sekarang sudah sama-sama kita lihat bahwa suhunya naik saat tadi didekatkan api dengan sensornya. Oke, sekian percobaan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa Like, Komen. subscribe. Thank you. jangan senyum. Jangan lupa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian percobaannya. Ya, ketawa ya, ketawa. Oke, semuanya bilang jangan lupa.